Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Khalil bernama lengkap Kyai Haji Muhammad Khalil bin Kyai Haji Abdul Latif bin Kyai Hamim bin Kyai Abdul Karim bin Kyai Muharman bin Kyai Asrar Karamah bin Kyai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Syekhuna Mbah Khalil dilahirkan di Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Beliau lahir sekitar tahun 1820 Masehi atau sekitar 1235 Hijriah. Saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Sesampai di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain dari Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau juga berguru kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Asy-Syarwani. Untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari selama belajar di Makkah, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Seseorang yang telah dicatat sebagai alim dan abid, maka Allah akan memberikan kemuliaan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Karamah ini juga dimiliki oleh Mbah Khalil yang begitu banyak. Salah satu di antaranya mampu mengubah rasa asin dari air laut menjadi rasa susu dan mampu menjadikan pencuri tidak bisa bergerak. Kisah ini diawali ketika Mbah Khalil memanggil 3 santrinya, Mbah Manap dan 2 orang santri lainnya. "Tolong kalian carikan air susu di laut, lalu bawakan kepadaku." Dengan raut wajah yang kebingungan, mereka saling berpandangan sejenak. Lalu ketiganya menjawab dengan kompak, "Baik, Kiai." Setelah berpamitan kepada beliau, mereka langsung berangkat menuju ke tepi laut dengan bekal keyakinan bahwa anjuran dari gurunya, walaupun kelihatan mustahil, mereka tetap harus melaksanakannya. Selama 3 hari 3 malam mencari air susu di lautan, ternyata semua hasilnya tidak mereka dapatkan. Di tengah kebingungan dan putus asa, akhirnya mereka bermusyawarah. "Bagaimana ini? Kalau kita jawab tidak ada, itu berarti sama saja mengatakan guru kita tidak tahu," tanya salah satu dari mereka. "Gini saja, bagaimana kalau kita jawab, kami belum menemukan Kiai," kata yang lain. Akhirnya jawaban ini disetujui oleh ketiganya. Mereka pun menghadap ke Mbah Khalil dan mengatakan ternyata mereka belum menemukan. Setelah mendengar ucapan dari mereka, kemudian Mbah Khalil mengajak mereka menuju ke tepi laut. Sesampai mereka di tepi laut, Mbah Khalil mengeluarkan gelas yang ia bawa dari rumah, lalu mengambil air laut. Dengan kudrah dan iradah Allah, setelah mereka bertiga mencicipinya, air laut yang tadinya asin berubah menjadi rasa susu. Karena melihat kegigihan dan kepatuhan mereka, akhirnya Mbah Khalil berkata kepada mereka, "Sekarang mintalah kepada Allah keinginan kalian melalui perantaraku." 2 orang santri meminta agar kaya raya, sedangkan Mbah Manap meminta ilmu yang bermanfaat. Seiring berjalannya waktu, keinginan mereka bertiga mulai terlihat perubahan. 2 orang santri benar-benar kaya raya, namun kekayaan mereka tidak tinggal sama sekali setelah mereka meninggal. Sedangkan Mbah Manap karena permintaannya ilmu, akhirnya beliau mampu mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang santrinya menyebar ke seluruh Nusantara. Berlanjut ke kisah yang kedua. Di kisah ini kita awali saat para petani timun di daerah Bangkalan mengeluh karena hasil panennya selalu dicuri. Peristiwa itu terjadi terus-menerus. Akhirnya petani timun kehilangan rasa sabar. Setelah bermusyawarah sesama para petani, maka diputuskan untuk datang menghadap ke Mbah Khalil. Sesampainya mereka di rumah Mbah Khalil, sebagaimana biasanya Mbah Khalil sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, di mana kitab ini menjelaskan tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani dengan serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Khalil bertanya, "Kalian ada keperluan?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri orang. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu kitab yang dikaji oleh Mbah Khalil kebetulan sampai pada kalimat qama Zaidun, yang artinya telah berdiri si Zaid. Lalu Mbah Khalil berkata sambil menunjuk ke kalimat qama Zaidun, "Karena pengajian ini sampai pada kalimat qama Zaidun, maka pakai ini saja sebagai penangkalnya," suruh Mbah Khalil dengan tegas dan mantap. "Sudah Mbah," jawab para petani. "Ya, sudah," jawab Mbah Khalil dengan ketegasannya.
Mereka pun akhirnya pulang dengan keyakinan dan membawa penangkal yang diberikan oleh Mbah Khalil tadi. Keesokan harinya, seperti biasanya para petani ladang timun pergi ke kebunnya masing-masing. Dan tiba-tiba betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa bergerak. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk. Semua upaya telah penduduk lakukan agar mereka bisa duduk sejenak, namun hasilnya sia-sia. Semua pencuri ini tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para pencuri ini bisa duduk lagi, yaitu meminta kepada Mbah Khalil penangkalnya. Maka mereka pun menghadap lagi ke Mbah Khalil. Setiba utusan mereka di kediaman Mbah Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat diusapkan ke badan si pencuri yang sial ini, akhirnya si pencuri dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian mereka. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkannya. Mereka baik dalam ucapan dan perbuatannya, karena sungguh mereka menurut Allah adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan di kalangan malaikat." Maka sudah seharusnya ulama yang masih Allah titipkan kepada kita sekarang dijaga dan dihormati. Semoga keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.